Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Permana, NPM 17310730004. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943, ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural networks yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenberg pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layers network yang disebut sebagai perceptron. Neural network sendiri sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia, yaitu yang mampu memberikan rangsangan, memproses, dan memberikan output. Sebagai salah satu mempermudah untuk memahami, ini ada skema neuron. Jadi di skema neuron ini terdapat dendrites, badan sel, inti sel, akson, dan sinopsis. Dendrites berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar untuk diteruskan ke badan sel. Dari badan sel diteruskan ke akson. Dari akson diteruskan ke sinopsis dan ke output. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu penelitian Rosenberg pada tahun 1950. Dia menemukan dua layers perceptron. Berikut ini adalah multi-layer perceptron. Di sini ada input layer, ada hidden layer, juga ada output layer. Dalam input layer, hidden layer, dan output layer, kita inisialisasikan sebuah variabel. Contohnya input layer kita beri x1, ini x2, ini hidden layer 1, ini hidden layer 2, ini hidden layer 3, ini hidden layer 4, ini output atau O. Jadi untuk hidden layer sendiri tidak dibatasi jumlahnya, berapapun bisa digunakan. Yang saya gunakan di sini adalah 4. Begitu juga dengan output. Output juga tidak dibatasi, tapi di sini saya gunakan 1. Dalam sebuah hidden layer diinputkan oleh dua input, yaitu dari x1 dan x2. Sama hidden layer 2, x1 dan x2. Hidden layer 3 sama juga x1 dan x2. Hidden layer 4 juga sama. Setiap inputan mempunyai pembobot yang diinisialisasikan dengan variabel W. Bisa dibuat W1, W2, dan seterusnya hingga W berapa. Begitu juga dengan inputan ke output yang berasal dari hidden layer. W hidden 1, W hidden 2, W hidden 3, W hidden 4 untuk menghasilkan output. Output di sini memiliki error. Error merupakan target dikurangi hasil ini. Jadi target dari input berapa dikurangi hasil yang keluar dari sini, disebut dengan error. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa kali proses. Ini disebut forward propagation dan ada juga back propagation, yaitu dengan error ini dikalikan dengan setiap pembobot dari hidden layer. Beberapa fungsi neural network sendiri, di sini saya ada 6 fungsi. Yang pertama, klasifikasi pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru yang ada pada output.
penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola yang sejenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Dan yang terakhir adalah prediksi. Berikut adalah contoh dari neural network. Ya, ini adalah contohnya. Saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya menggunakan input yaitu gerbang XOR dengan dua inputan yaitu A dan B dan output. Dan ini adalah proses untuk perhitungannya. Jadi di sini saya menggunakan dua input, dua hidden layer dan satu output dengan pembobot atau tanda panah tadi dari input ke hidden layer sejumlah 4 sesuai dengan hidden layernya. Di sini 2, jadi pembobot atau tanda panah tadi 4 dan hidden layer itu output ada 2. Untuk selanjutnya proses, jadi untuk pembobot sendiri nilai awalnya diambil secara acak dari mulai nilai min 1 hingga nilai 1. Jadi saya menggunakan beberapa tombol. Jadi jika tombol ini saya tekan, secara otomatis nilai yang ada di sini akan mengacak. Jadi di sini saya menggunakan VBA atau makro atau Visual Basic for Application. Bisa melihat codingnya di sini. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah untuk random. Selanjutnya adalah input data. Jika saya tekan input data, jadi data yang ada di sini akan berpindah ke sini, salah satu. Ini adalah berarti 00 dan 0. Jadi untuk input A 0, untuk B 0, untuk target 0. Target itu adalah output dari sini. Jadi untuk target ini adalah output dari sini. Jadi untuk memindahkan data dari sini ke sini sesuai dengan codingnya. Untuk selanjutnya adalah perintah forward. Jadi untuk perintah forward sendiri itu adalah mengisi semua ini, mulai dari hidden layer, output sampai dengan error. Jadi jika saya klik forward, semua akan terisi sesuai dengan rumus perhitungan yang sudah ditentukan. Jadi seperti ini. Untuk aktivasi sendiri, saya menggunakan hard limiter, yaitu jika nilai lebih dari 0, dia sama dengan 1, dan jika nilai sama dengan 0 atau kurang dari 0, dia bernilai 0. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk programnya sendiri. Untuk sigma hidden ini adalah nilai dari hidden layer, dan untuk sigma out ini adalah nilai untuk output. Jadi pada forward ini, untuk mencari hidden layer 1 menggunakan rumus X1 tadi dikalikan dengan pembobot atau tanda panah yang mengarah ke hidden layer 1. Nilainya diambil dari sini. Jadi untuk nilainya
diambil dari sini, jadi 0 dikalikan dengan ini, terus ditambahkan dengan input kedua atau X2 tadi dikalikan dengan pembobot yang menuju ke hidden layer 1. Nah, terus ditambahkan menghasilkan H1 ini. Begitu juga dengan H2. H2 ini hidden layer 2. Jadi sama, yaitu input X2 dikalikan dengan pembobot yang mengarah ke hidden layer 2, ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan X1 dikalikan dengan pembobot yang mengarah ke hidden layer 2. Selanjutnya mendapatkan nilai hidden untuk dijadikan sebagai nilai output sigma out. Sigma out adalah sama seperti tadi, nilai hidden dikalikan dengan nilai pembobot. Jadi pembobot untuk hidden ke output yang ini. Target ini diperoleh dari output dan error diperoleh dari pengurangan antara output dengan aktivasi atau hasil yang tadi. Di sini saya menggunakan error 1, yaitu pengurangan dari nilai target dikurangi dengan nilai aktivasi dari output. Begitupun dengan backward yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu back propagation, bisa disebutkan dengan back propagation, jadi perulangan mundur. Selanjutnya metode belajar, yaitu input data, forward, backward, menghasilkan error 1 sampai seterusnya, yaitu menginput data lagi, forward, backward, error 2 sampai menuju ke error 4. Di sini saya menyiapkan 4 kotak untuk error 1, error 2, error 3, dan error 4 untuk metode belajar. Yang terakhir adalah kesimpulan saya tentang neural network. Dengan neural network, kita dapat mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan sistem komputasi dengan lebih cepat dan juga mempermudah dalam klasifikasi, yaitu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.